Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapalaken Quran niku bagian saking jagi haddut tawatur. Terus tawatur niku lafat-lafat Quran dihafal orang banyak sehingga tingkat tawatur atau popularitas Quran niku terjaga. Niki penting kersane wonten dawuhipun para ulama. Imam Bukhari ketika ngulang beberapa hadis lafadznya sama, rawi ini digonta-ganti. Niku alasannya niku supaya hadis itu keluar anil ghorobah. Kalau rawinya satu atau dua ini masih hadis gharib. Sehingga kadang-kadang tiang niku iskal kenapa hadis diulang-ulang. Ada lafadznya nopo sama. Sebetulnya itu tidak diulang, rawinya diganti supaya keluar dari status gharib menjadi mutawatir. Quran nggih ngoten. Ketika nanti mboten kata sing hafal niku kuwatire niku mboten mutawatir. Nah mboten mutawatir mangke ketika wonten sing kepengin gantos ya tiang-tiang mulhid niku mboten konangan. Terus kula suwun lari-lari tahfidz niku niati ikut menjaga tingkat tawaturil Quran. Begitu juga sesuatu sing kula tekuni samangke. Kula badhe matur teng santri-santri boten ngaji kalian para kiai tapi kalian santri-santri. Kaidah tafsir niku nggih kedah mutawatir. Kedah ma'ruf. Misalipun ngeten ya. Kadang ada orang janggal tanya ke saya, iya karena abudu, iya karena ini dawe sinten. Kita kan bingung, nak muni dawe Allah, masa Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, iya karena abudu, kepadamu kami menyembah. Sehingga iskal itu gak diarani dawe Allah itu Fatihah, dawe Allah. Diarani dawe Allah, masa iya Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, iya karena. Maka semua mufassir sepakat ketika ngarang tafsir wonten kalimat niki mesti mboten mungkin mboten wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu atau qul. Sebelum kata iyyaka na'budu dalam proses wahyu itu Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi ya Muhammad qul iyyaka na'budu. Terus iyyaka na'budu tetap dawuh Allah taala. Tapi kalimat itu sudah diberikan sebagai kalimatul abdi atau qaulul abdi li rabbih. Terus fanhalal iskal dengan seperti ini iskal itu hilang. Terus kalau baleni malih niki kaos teng kanca-kanca mutakharijin sing nembe hafid. Kaidah-kaidah seperti ini harus mutawatir dengar kita tahu karena itu satu-satunya cara untuk kita menjawab al-mustasyrikun, orang orientalis, orang-orang yang nggak suka Islam, itu bisa menggugat dan memang menggugat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kalau wangsuli malih konco-konco tahfidz, iya karena abudunu dawe sinten, pasti kita jawab dawe Allah. Problemnya kalau diarani dawe Allah, masa iya Allah ngendikan begitu kepada Kanjeng Nabi. Jadi maknanya berarti kepadamu kami menyembah. Masa Allah nyembah Kanjeng Nabi. Akhirnya para mufassir sebelum itu semua ketika ngarang tafsir suratul Fatihah mesti dawuh wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu napa sing yuqaddaru qul ya Muhammad utawa qulu ayyuhal mu'minun iyyaka na'budu. Sehingga ini mun clear terus iyyaka na'budu dawe Allah yang sudah diajarkan kepada hambanya, kemudian hambanya menirukan kalimat itu, pun posisinya sudah benar, iya karena apa? Nah, kalau suwun karena utang mriki pun mastere makhraj, mastere tajwid, barokahipun Mbak Arwani, barokahipun Mbah Munawir, para guru, kula badhe matur teng kanca-kanca mutakharijin tentang ilmu tafsir dasar. Terus mboten saged kita itu menghindari seperti itu. Terus Mas nyangkut
nasah mansuh manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Riyen zaman Nabi Sugeng niku nasah mansuh dadi tragedi besar sampai disebut irtad jam'un minal muslimin. Jadi beten enten tragedi kemurtatan besar kayak peristiwa nasah mansuh. Karena kemudian orang Yahudi itu memprovokasi umzuru ila Muhammadin ahalla yauman wa harrama yauman. Mereka komentar huwa tahayyara fi dini. Muhammad itu wong bingung, saiki muni halal sesuk muni haram. Saiki muni kiblat madhep rene sok men madhep rene. Sehingga itu menjadi peristiwa besar sing dadosaken masalah. Sampai Allah piyambak ingkang dawaken wa idza badalna ayatam makanan apa? Ayah terus wonten sifat mu'taridah wa wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta apa? Muftar. Nah, ketika ada beberapa karangan nasah mansuh niku mboten mewakili detail ilmu. Misalnya kalau suwun kanca-kanca hafid hamalatil Quran, misalnya ada kalimat atau kata-kata kul ya ayyuhal kafirun mansuhun bi ayatis saif atau suratul kafirin atau suratul kafirun mansuhatun bi ayatis saif. Itu kalimat umum, tapi itu sebetulnya ndak bener-bener banget ngendikane ulama-ulama. Ini buatan dawuh kula dawuh ulama-ulama. Karena yang dinasah itu namung lakum dinukum waliyadin. Karena buatan mungkin misalnya la a'budu ma ta'budun dinasah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dawuh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hadhihi kalimatun bagiyah. Aku ora bakal nyembah apa sing mbok sembah. Tentu itu la tatarruqu ila hadhil kalimah naskhun. Komitmen Rasulullah tidak menyembah apa yang disembah orang kafir itu tidak mungkin mansuh. Abadal abad pasti Rasulullah itu la a'budu ma ta'bud. Artinya nak wonten kata jumlatan, kata secara global darani kul ya ayyuhal kafirun mansukha. Mansukha piye wong la a'budu ma ta'budun niku kalimatun baqiyah, satu kalimat sing abadi mesti wae tiyang Islam mboten ngarah nyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Sehingga kitab-kitab nasah mansuh yang jumlatan atau yang mujmalan niku nggih ditahqiqaken kalian kitab-kitab yang lebih tahqiq al mansuh min suratil kafirin qauluhu ta'ala lakum dinukum waliyadin faqat. Hanya itu saja yang mansuh. Nah, kaidah-kaidah seperti ini kalau suwun niki kalau imtisalan tenggene Yai Ulin Yai Albert kalau kepengen bagi ilmu kalian kanca-kanca tahfidz sepados ditasih para kiai tabarruk mawon kalau kalian para kiai ini niat taklim teng kanca-kanca sing santri. Jadi mansuh itu tidak segampang nopo nggih terus global mboten saged. Karena mboten saged dibayangkan mosok la a'budu ma ta'budun dinasah. Berarti nak dinasah kan jadi ini a'budu ma ta'budun. Itu kan fatal banget. Terus yang kedua, Imam Shawi ini sering ngelurusaken tafsir Jalalain. Lakum dinukum waliyadin itu dinasah ketika dengan makna begini. Tapi kalau dengan makna lakum dinukum lakum jaza'u a'malikum wali jaza'u amali. Yus nak ngamal kowe ya diwales, aku ya diwales. Fala naskha. Maka kalau dengan makna itu tidak ada napa? Nasah. Nah sehingga kula suwun wau nggih takdir wa yuqaddar. Nah, jebakan ilmu tafsir paling angel itu teng mriku. Mergi Allah nak ngendikan niku ala adatil Arab. Adatnya Arab itu ada hadap. Hadap itu ada kalimat yang dibuang. Mulane kula niku kadang nggih saking seringnya ngaos tafsir. Kadang kula niku nak matur sajane hikayah tapi seakan-akan itu pendapat saya padahal kula hikayah. Dan niku paling angel teng bab tafsir. Kula beri contoh ketika Nabi Ibrahim mirsani nopo jenenge lintang niku Nabi Ibrahim qala hadza rabbi niku semua mufassir niku bingung
nak hada rabbiku kalimah atau kalam khobar. Kalau balik ini malik ya. Hada rabbi ini nak kalam khobar. Ini Nabi Ibrahim berarti nate kafir. Mereka ngukumi nak al kaukab iku rabbuhu. Ya kalau balik ini malik ya. Ketika Nabi Ibrahim mirsani ro'a kaumikan qala hadza. Nah niku kalam khobar berarti Nabi Ibrahim nate berkeyakinan niku lho pangeranku. Padahal ahli sunnah wal jamaah akidah yang kita ikuti semua, yang diajarkan semua guru-guru kita, diajarkan Mbak Arwani, diajarkan semuanya. Nah Mbak Arwani nggih ngaos Mbah Hasyim, ngaos kitab teng Mbah Hasyim, teng Mbah Dimyati Termas, ngaos Quran teng Mbah Munawir, semuanya itu ahli sunnah wal jamaah. Niku berkeyakinan annal anbiya maksumuna qablan nubuwah wa ba'daha. Lah nak hadza rabbi maknane kalam khobar berarti nabi nate nyuwun sewu nate kafir. Mergo ngukumi hadza napa? Rabbi. Nah, tapi kan hadzal kalamu ittasaqa ala adatil arab. Kalam ini berurutan sesuai adatul arab. Akhirnya mufassir wonten sing darani hadza rabbi ay bizamikum. Artinya bizamikum itu ketika debat Nabi Ibrahim sebenarnya ada sendiri, ada orang banyak. Ketika hadza rabbi itu sebetulnya Nabi Ibrahim itu hakian an madhabihim atau hakian an qaulihim. Hadza rabbi ai bizamikum iki ta sing mbok arani pangeran. Makanya para mufassir hadza rabbi bi khatfil istifham ai hadza rabbi atau kalam khobar ai bizamihim. Karena sekali sampai darani hadza rabbi itu makalul qauli Nabi Ibrahim dan itu kalam khobar, maka maknanya jenengan darani Nabi Ibrahim nate kafir mergo meyakini al kaukab rabbuhu. Ini ku muni qala hadza rabbi. Dan iki kula suwun kanca-kanca hafid khamalatil Quran ampun bosen belajar. Kula sering matur teng beberapa guru termasuk teng Yai Albab. Riyen ora ana critane wong apal Quran gak iso ngaji. Riyen Mbah Arwani nggih alim alama. Kula asyhadu, kula mergi sering maca Faidul Barokat. Bapak kula badhe ing Mbah Dola nggih ngaos Mbah Zubair. Kula pertama roh kitab fikih nggih diulang bapak kula. Mbah Munawir is alim alama wong kancane Mbah Mahfud Termas. Sampai Mbah Munawir dititipi Gus Muhammad bin Mahfud dibeto teng Krapyak. Iku titipane Mbah Mahfud alime alamah tiyang Jawa teng Mekah nggih Mbah Mahfud. Sing ada Hasyiatut Turmusi. Sing nyarai Alfiatus Sira Imam Suyuti. Terus riyen niki mulane niki ampun bosen belajar teng mriki kathah tiyang alim wonten madrasah, wonten tiyang alim kathah. Jadi kalau kita maknani Quran itu harus menguasai qaidatut tafsir, dan qaidatut tafsir itu berdasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita berkeyakinan Nabi itu maksumun qabla nubuwah wa ba'da. Sehingga hadza rabbi ini harus jelas. Hadza rabbi ini apa? Ya hadza rabbi hadza rabbi pilihannya membuang istifham atau hadza rabbi biza'mikum. Ini kamu katakan Tuhan menurut klaim kalian. Tafsir yang ini menurut saya lebih benar karena pada akhirnya terakhir Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Saya ya qaumi. Kalau melihat ya qaumi berarti ada debat terbuka, kemudian Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi. Akhirnya berkesimpulan saya terbebas dari apa yang kalian lakukan, yaitu kamu memusyrikkan Allah Ta'ala. Begitu juga menyangkut nyuwun sewu istilah gambun. Semua ayat Quran tentang kesalahan Nabi dengan tanda kutip, cara bahasa Indonesia dengan tanda kutip, itu disebut liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ini ngalami problemnya para nabi itu mereka adalah tokoh yang harus kita ikuti. Kalau mereka pernah dosa berarti kita juga disuruh harus pernah dosa karena para nabi pernah. Terus akhirnya mufassir niku harus mentakwil. Termasuk takwil paling terkenal niku mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrab. Akhirnya terus banyak karangan tentang itu disebut makuntu ansa walakin unassa li asunna. Dawe Kanjeng Nabi aku iku ora lali. Tapi ambek pangeran kudu ditedir lali kadang-kadang ben dadi sun. Kula beri contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate kodok.
kodok subuh. Kodok itu mengeluarkan waktu sholat dari waktunya. Logika fikihnya kodok itu tidak wajib. Logika fikih itu kodok tidak wajib. Sampeyan biasa sekolah di TBS atau di Kutsia atau di mana saja. Sekolahnya itu jam 8 sampai jam 12. Terus sampean bangun tidur jam 1. Sekolah nopo boten? Enggak kan? Karena momentumnya sudah kelewat. Yang dikatakan sholat subuh maknanya isu. Sehingga waktu subuh ya kira-kira setengah 5 sampai jam 6. Lah nak sampean tangi jam 09.00 iku jenenge wis naharon. Iku malaikatillah terus ribet kan iki salat subuh kok siang. Normalnya kodok itu tidak wajib. Normalnya kalau kita pakai teori itu enggak wajib. Nah, kalau padahal kersane Allah kodok itu wajib. Saya ulang lagi, kersane Allah kodok itu wajib. Caranya gimana? Ya nabinya yang jadi percontohan. Rasulullah ditakdir nyuwun sewu kesarian subuh nanti akhirnya srengenge niku nganti panas. Akhirnya Nabi kodok. Ternyata Nabi sholat dan jamaah lagi. Tapi nak modok kodok jamaah ya ribet. Dan sing kodok separuh nak jamaah ya repot. Tapi artinya terus sampai sampean ra oleh mending ngene. Kodok lah niru Kanjeng Nabi mboten saged. Ora usah kon niru wis do sering kodok kan. Tapi Nabi itu dikorbankan Allah. Nah, ini ngendikane qodiyat. Qodiyat itu sengarang asyifa fi hukukil mustafa. Nabi dengan tanda kutip dikorbankan Allah kodok. Itu untuk mensyariatkan supaya kodok pun tetap wajib sholat. Ojo kok pedot. Nabi ditakdir kodok dan santri-santri niru kodok boten. Wong Nabi ki namung pisan tok ning ngalami kodok. Boten nate malih. Ya sampe nak niru Nabi kodok iki pisan tok. Andai kan Nabi buat nate kodok, pasti ahli fikih berkesimpulan kodok itu tidak wajib karena momentumnya sudah hilang. Ya tadi sampean terlambat sekolah, bangun jam 1, habis sekolah TBS wis gurune wis sekolahane wis dikunci. Nah, teng hadis-hadis tentang mawak itu sholat nggih ngoten. Malaikat bagian sholat subuh buka buku. Ketika waktu sholat subuh entek ditutup. Lah nek kados kangkang sholat Jumatan kita ya ora pantituk ganjaran buku wajib tok. Kodohire kan malaikat jogo nulis. Kok nak khotib mun khutbah buku ditutup. Lah pas buku ditutup kangkang teko. Niku pun mboten mlebu daftar kehadiran. Tapi narian zaman kula mondok sarang niku sudah bocah nak teko niku ngguri. Kok nak teko waktu awal kaya korban unta. Untane sarang gak urip. Sapilah nak urip. Terakhir mepet tuh kaya korban ndok. Sendok wis cukup. Tapi itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Nah, kalau suwon konco-konco hafid tidak boleh menyimpulkan ilmu. Niku kecuali pakai kaidah-kaidah dasar tafsir yang berbasis ahli sunnah napa? Wajib. Sehingga mangke saat terusnya ngoten tentang wa asa adamu rabbahu fahawa. Nabi Adam maksiat. Ternyata justru barokah maksiatnya Nabi Adam niku. Summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam ini untuk status al-mujtaba yang dipilih Allah. Niku sausé dosa. Mergo dosane Nabi Adam niku khusus karena salah Nabi. Kalau nate maos teng kitab Ibnu Katsir niku didawaken Nabi Adam itu satu nabi yang dia dosa itu saking takdimi Allah Subhanahu wa taala. Saking takdimi ning Allah sampai dosa. Kalau beri gambaran ngeten. Saya ini kan muridnya Mbah Mun. Saya ini muridnya semua guru di Kudus, semua kiai di Saran. Terus kula niku dikandani tiang fasik saya ulang lagi tiang fasik. Gus ditimbali Mbah Ulin, ditimbali Mbah Albab. Terus orang ini sumpah, wallahi jenengan ditimbali Mbah Ulin. Saya itu kesangking hormat saya ke guru. Tentu tidak ngecek kalam ini benar enggak, saya dibodohi apa enggak. Bawaan orang takut, orang hormat itu nggak mikir, pasti saya langsung ke sana. Nah, Nabi Adam niki perlu kalau kampanyakan memang supaya kita jadi cucu yang baik. Kok kadang-kadang kiai mau mencerita dosane Nabi Adam, ini buatan sopan, wong baik kok diceritakan dosane terus ini gitu. Kalau aku rapati cocok, lu buatan sopan deh, wong cerita mbah yang Parmin Karlan, ora pantes apa meneh iki Nabi Adam itu menceritakan dosane.
Semono tiga dalil, Nabi dosa kemudian aku. Dan gue kriminal dua alasan. Sebetulnya kasusnya ada seperti itu. Yang terjadi adalah waqal sama huma. Innilakuma laminan nasihin. Kalimat itu yang menjadi atau kalam itu yang menjadi kata kunci. Kalau cerita sedikit tentang kaidah ilmu tafsir. Iblis ketika nggak mau sujud sama Adam. Nah sama ini kasusnya juga sama. Menurut pendapat Islam, bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Islam, bukan menurut pendapat Imam Syafi'i. Sujud li makhlukin itu langsung kafir. Terus kalau jenengan sujud teng makhluk siapa? Buat iljabha alal arti, itu termasuk murtad fi'li. Ya murtad nopo? Sehingga semua mufassir bingung maknanya kudu gawe makna lain. Ketika ada kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sampeyan delok teng tafsir Jalalain, teng tafsir Munir mesti sujud tahiyatin bin khina idhrin la biwat ijabatin. Karena ulama mesti wedi. Iki nak nganti santri-santri memahami sujud watul jabah alal ardi. Itu berarti kok ono fikih baru di mana sujud pada makhluk itu boleh, padahal jelas aturan Islam nggak boleh, apapun hormat kita pada seseorang nggak boleh sujud sampai watul jabah alal. Zaman Rasulullah Sugeng dan Rasulullah itu orang yang paling luar biasa. Ada seorang Arabi mau sujud ke kanjeng Nabi, Nabi melarang. Enggak. Andai kan saya memerintahkan seseorang sujud sama makhluk, saya akan memerintahkan seorang istri sujud sama lelakinya. Tapi itu nggak akan pernah boleh seseorang sujud sama makhluk, yaitu dengan watul jabah alal. Hingga mufassir sepakat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun ay sujuda tahiyatin bin khina idhrin la biwati jabatin. Jadi gak kira-kira kita ngomong ngeten. Kayak orang-orang Cina lah atau orang-orang Jepang. Karena meskipun katanya sujud. Ya ini kalau ngawas kalian konco-konco mutakhorijin, meskipun kalimatnya sajadah, tapi kalau dimaknani watul jabah ini akan bertabrakan dengan kaidah sujud seperti itu hanya mukhtasun lillahi ta'ala. Begitu seterusnya, misalnya di tentang Nabi Yusuf. Wa rafa'a bawahi alal arsy wa kharru lahu sujud. Itu enggak boleh kamu artikan wah anak-anaknya Nabi Yakub semuanya bersujud kepada Nabi Yakub, enggak boleh. Hanya diartikan memberi nawahur. Nah, kaidah-kaidah seperti ini konco-konco tak ini kan harus ngerti. Terus kalau suwon fakta bahwa Mbak Arwani itu orang alim alamah karena lama ngaji Mbah Hashim, ngaji Mbah Demyati Termas, itu harus menginspirasi Anda bahwa hafal Quran tok min ghairi tadabburin itu tidak cukup, karena itu tidak sanad guru-guru kita. Guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Saya ulang lagi, guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Walen atau hafal Quran tok atau ngaji ahli sunnah. Jadi hafal Quran tapi fahami rodok sebelah ini malah ribet meneh. Berguna tahu ngaji akidah ahli sunnah apa wal jamaah. Kalau terusaken. Ketika iblis mau diusir, niku badhe masuk swarga mboten saged. Akhirnya wonten ula niku khayatun, ular besar. Iku laha qawaima arba. Ular itu dulu punya kaki 4 dan min ahsani khayawan, termasuk hewan terbaik. Jadi kayak naga lah kira-kira, kayak naga gambaran Cina. Akhirnya tiap masuk buatan sakit terus kerjasama ambil ular. Ya aku untal, jari ular itu kue tak untal, terus engkau iso ngliwati penjaga malaikat. Walhasil penjaga teng swarga niku terkecoh mergo sing mlebu niku ular sakit masuk. Ternyata di mulutnya itu ada iblis. Terus ngakali wis kunane kuno. Ngene sama nak tukang ngakali nggih sanate dugi ini iblis. Akhirnya sakit teng swarga. Dan itu kurang ngajari setan. Bareng teng swarga ku nangis. Nabi Adam kan tiang soleh, ning dikon wong soleh iku gampang sakake. Ari diparani. Kena apa kaya nangis? Saya ini kasihan sama Anda berdua, maksudnya Adam kalian Hawa. Sudah punya kenikmatan sedemikian rupa, semuanya boleh, semuanya nikmat, semuanya tanpa cari-cari. Nah teng dunya kan apa masak ribet, nggak mangane mau 5 menit masak sak jam, ribet lah teng dunya.
Nah terus mulai kita tangisi, wong nikmati begini kok pada akhirnya nanti nikmat ini berakhir. Mbok yo kowe iku ayolah mikir solusine piye supaya nikmat ini abadi. Ambek nangis lah. Nabi Adam ngono jeneng ngomongane tiyang nangis itu kan menarik. Koyok-koyok gak goroh. Nah terus piye jari Nabi Adam terus piye ya aku ben abadi. Terus mulai ada kata-kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Iku sajane ono resepe. Kowe mangan wit iku, buah iku. Loh. Iku dilarang be Allah. Terus jarene iblis kemarin tak konfirmasi larangan itu dicabut. Wallahi terkonfirmasi larangan itu dicabut. Zaman menggunakan masker, misalnya sekarang sudah ada wajib, misalnya sudah dicabut. Tenan, iya wallahi. Nah gara-gara kalimat wallahi itu Nabi Adam bergetar. Karena dengar kata Allah. Di mana orang mukmin biasa saja idza dzukirallah wajilat, apalagi ini seorang nabi bergetar. Wong lafat Allah disebut kok aku ora percaya. Ya kayak saya tadi. Wong dawe bahak kowe ditimbali gusulin bahulin. Wong kata bahulin disebut kok aku ngecek. Mesti bawaan santri yang takdim ditimbali Mbak Arwani mesti langsung lari, ditimbali Mbah Mun pasti langsung lari. Enggak ngecek lagi. Apalagi ini Allah yang disebut. Akhirnya Nabi Adam kata Allah disebut terus mulai. Nah karena kata akala itu bisa diartikan banyak. Di Quran tafannun itu diulang 2 kali. Ada dikatakan dzaqo itu ngicipi, memang faktanya Nabi Adam tidak dahar banyak. Tapi dzaqo juga disebut akala. Supaya nak jenengan ngicipi gula pas sholat tetap batal karena keceluk makan. Ojo kok mencicipi gula ning sholat ini tidak makan, hanya dzaqo, tidak bisa dzaqo ya akala juga. Bon akhirnya ngicipi. Akhirnya terus dipanggil Allah. Ya Adam, kamu kan sudah tak larang makan ini. Dan itu terus jawab Nabi Adam, sing mari Allah nyukani tobat, dan saat itu juga dinobatkan sebagai al-mujtaba, orang pilihan. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Saya ulang lagi, wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Itu tentang tafsir Ibnu Katsir. Saya sampai melanggar Gusti karena saya tidak pernah mengira orang yang menyebut nama engkau kemudian orang itu bohong. Namanya jenengan begitu sakral, begitu wibawa sehingga saya tidak membayangkan ada orang berani mencatut nama jenengan kemudian orang itu bohong. Maksudnya dalam konteks ini iblis. Akhirnya Allah ini cara jawabannya harul. Justru itu dadekno Nabi Adam al-mujtab. Samalah kita seperti santri, hak ditibali Mbah Mun. Saya kan ternyata saya dibohongin teman saya. Mesti pikiran saya apa? Saya tidak bayangkan ada seorang santri mencatut namanya Mbah Mun, kemudian dia bohong. Paham gini kita terus kula suwun kanca-kanca hamalatil Quran niku ngaos ulumut tafsir ngantos seperti ini supaya kita tahu lho wong bar maksiat kok semajtabahu rabbuhu fataba alaihi. Mujtaba itu status yang luar biasa yang dipilih. Nah karena Nabi Adam ini korban dibohongi iblis niku badhe diusir saking swarga niku sing iblis matrud mal'un Nabi Adam boten. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Jadi kados wong ngusir anake utawa ngusir kancane, tapi sing cocok. Cung kowe tak usir tapi wong kowe anakku ya tak sangoni ATM. Isine sak miliar utawa 1 juta. Nabi Adam nggih ngoten. Diusir ing swarga tapi mbek Allah. Ya kowe tak usir wong kowe melanggar. Iki tapi tak sangoni donga. Yang mbok waca kowe tak tobati. Iki jenenge fatalaqqa Adam mir rabbihi. Lu wong sing ngusir pangeran tapi sing marai itu iku yo pangeran. Karena Allah sayang mbek Nabi Adam, ternyata beliau ini korban sinten? Iblis. Nah kula suwun kanca-kanca santri jemben nak wangsul aja cerita Nabi Adam dosane tok. Anda jadi cucu yang enggak baik. Wong kok cerita epe baik. Tapi diterusno bahwa beliau itu korban oleh bodoh di sinten? Iblis. Ya kata kuncinya tadi waqasamahuma.
Dan iblis oleh modul itu pinter banget ya, wow. Ya mbaknya mlebu swarga terus nangis, berhari-hari nangis. Akhirnya Nabi Adam tanglet, kowe kena opo kok nangis. Ternyata aku nangis mikir kon. Wis nikmate ngene ning swarga, sok ben kowe iku ora abadi. Ya terus piye solusine? Terus hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Terus hal-hal seperti ini sing kula suwun kanca-kanca santri karena konstruksi Quran karena kalamun jami'un itu harus ada al-musta'naf, harus ada taksisul kalam, mesti ada al-muqaddar. Al-muqaddar itu kalimat yang dibuang. Mulane kula niku termasuk pengagum Imam Asim min riwayati Hafiz. Di antara yang kula kagumi itu teori sakta. Sakta itu menurut Imam Asim meskipun 4 sajane banyak ulama mengatakan harusnya ratusan bukan 4. Tapi yang lain itu diganti wakaf lah, sudah sakta, wakaf, taktek itu semangatnya sama. Karena tanpa sakta itu kalimat itu kacau. Kalau beri contoh ya, orang-orang kafir ketika bangun dari kubur itu kan langsung qalu ya welan mam ba'atsana mim marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Ini kan mesti maknanya hadza qaulul mustafhim, hadza qaulus sa'il. Ini omongannya orang yang tanya. Wong takoke mam ba'atsana mim marqadina. Sapa sing nangekno aku? Imam Asim untuk solusi supaya kalimat itu jelas sing ngendikan siapa, terus ditaktek itu diputus. Nah, karena tidak bernafas disebut sakta, kalau bernafas disebut wakaf. Tapi sebetulnya itu sama kalau dalam teori makna loh, gitu. Kalau teori riwayat guru ya pasti itu sakta lah. Terus fa'aja bahwa bilisanil malaika. Kemudian Allah menjawab bilisanil malaika manu wasodaqol. Barokai sakta ini kelihatan. Hadza kalamul mustafhim wa hadza kalamul mujawib. Ini omongane wong takok, sing iki ngendikane tiyang sing ya apa? Caranya gimana? Ya dipotong. Itu ibarat jenengan ngarang novel, kalau orangnya berganti kan alinianya diganti atau spasinya diganti untuk menunjukkan dialog ini dari 2 orang. Nah, solusinya gimana? Ya ditaktek tadi, disakta. Akhirnya ya kita tahu mam ba'atsana mim marqadina atau kalimatul mustafhim atau kalamul mustafhim, yang hadza ma wa'adar rahman itu kalamul mujawib. Ngendikane sing napa? Ya. Nah, yang lebih fatal dari itu andai kan tidak ada sakta di tengah awal surat Kahfi ini. Misalnya alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab, terus walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah taala orang gawe lahu ing Quran. Ora digawe aiwajan ing bengkok. Terus nak sampean ora sakta, qayiman ya ora digawe jejeg. Berarti maknanya Quran ya ora bengkok, ora jejeg. Karena kalau kamu baca langsung itu ada tasallutul amil ala qayyimah. Amil masih mengamalkan pada qayyimah. Jadi Allah tidak menjadikan Quran bengkok, ya tidak menjadikan Quran qayyimah jejeg. Wah, itu kan fatal. Tapi nak jenengan sakta itu qayyimah itu jadi mafhum sangka walam ya ja'allahu iwaja. Allah orang gawe Quran itu bengkok, mandek. Orang bengkok itu apa? Qayyimah. Orang bengkok itu maknanya qayyimah. Nah, sama seperti misalnya kula sebagai kiai, cung ojo celukno Zaid, ojo celukno Bakar, ojo celukno Umar. Maka tiga-tiganya dilarang dipanggil. Misalnya saya nyuruh kangkang sing hafidhi, cung, aku ojo tukokno pecel, ojo tukokno rames, ojo tukokno sate. Maka kalimat ini ojo tukokno rames, sate, pecel. Semuanya ini manhiyat, semuanya dilarang. Tapi kalau ada jeda, itu maknanya beda. Cung aku ojo tukokno rames, ojo tukokno sate, ojo tukokno pecel. Kalau mandek, tukokno khasi kudus lentok. Berarti gara-gara sakta tadi, yang 3 itu manhiyat, paham ya? Yang terakhir itu makmur, yang disusul. Barokahnya apa? Sakta. Ya cung, aku ojo celokno Zaid, Bakar, Umar, saya mandek. Okay. Imron,
Berarti tiga ini mamnu apa dicegah, yang satu makmur. Nah, barokahnya Imam Asim berpikir selain faktor sanad al-qiraah sunnatun muttaba'ah, satu-satunya solusi untuk tidak tasallutul amil walam yaj'al pada lafadz qayyimah disakta, sehingga itu menjadi mafhum bukan makmul. Jadi walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah lahu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok mandek. Ora bengkok iku apa? Maknane Quran iku qayyimah. Quran iku jejeg. Tapi nak sampean waca langsung, maka iwajan dan qayyimah ini sama-sama diamalkan oleh walam yaj'al. Nah, kula suwun kanca-kanca pun bener secara riwayat qiraah, tapi kula suwun mbok torofan minhu, meskipun kita ndak nekuni tafsir, tapi mbok yo aja terus ra roh blas. Kayak tadi. Karena diam-diam Quran itu ya diuji oleh orang-orang yang mulhid. Dewa misalnya iya karena abudu kita ditanya, iku dawe sopo dawe Allah, neng sopo neng kanjeng Nabi. Loh kok iya karena abudu, masa Allah nyembah kanjeng? Nah, makanya terus mufasir wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iya karena abudu ulu. Paham ya? Terus gampangannya dalam proses wahyu itu sebetulnya Allah ngendikan kanjeng Nabi, qul ya Muhammad iya kana abud. Akhirnya kanjeng Nabi dawuh iya kana. Itu kan ibarat saya ngajari anak saya, kalau gak ada anak namanya Hasan, qul ya Hasan anta abi. Terus kalau marahi, ayo muni anta abi. Kan bukan berarti saya mengatakan anak saya itu sebagai bapak saya, itu kalimat yang saya ucapkan supaya anak saya niru. Sekali akhirnya anak saya terus bilang ke saya anta abi. Nah kira-kira seperti itu Allah marahi kanjeng Nabi qul ya Muhammad iyyaka na'budu. Ya terus kanjeng Nabi dawuh iyyaka na. Nah kata kul ini dihilangkan sebagai muqaddar. Ya sebagai apa? Ya sama kados tadi. Tadi apa? Mam ba'atana mim marqadina sakta fayaqulul mujawib atau fa'ajaba wa hadza ma wa'adar rahman. Jadi ada kenapa frase pertama itu diomongkan mustafhim, yang frase kedua diomongkan atau didawuhkan muja. Dan itu solusinya apa ya? Saktah tadi dipotong supaya jelas mana kalimatnya sa'il, mana kalimatnya napa mujawib. Terus kula suwun lewat niki kutha tasjik lah supados jenengan tetap belajar. Kula wau matur kalian Yai Ulin, kula sering diceritani Mbah Mun. Riyen Mbah Munawir Jogja niku saking senenge santri saged ngaji kitab niku ngantos ngutus beberapa alumni Lirboyo anggere teng mriku kan mucal fikih. Ki wau nggih kula riyen Mbak Arwani nggih alim alama, semua tradisi guru kita niku semuanya ngaji kitab. Mboten enten sing boten karena Quran itu ilmu. Jadi mulai riyen nggih ngoten sunah bapak kula sederenge teng hajen pun hafal Quran teng pernah buyut kula Ki Zubaidi terus ngapalaken teng Mbah Dolah nggih kalian ngaos badan niku teng sarang ngaos Mbah Zubair. Nah Mbah Arwani ngaos riyen kitab sausé alim alama ngaos teng Mbah Munawir. Mbah Munawir mucal Satibiyah teng Mbah Arwani terus beliau ngringkes dados Saidul Barokat. Kula nggih sering maos, kula nggih maos perbandingan saking kitabnya Al-Ja'bari, kitab-kitabipun sinten Ibnul Jazari tentang An-Nasr fi Tilaatil Asyr. Itu kelihatan sekali semua ahli Quran orang alim alam. Sehingga ketika mereka menentukan bacaan niku nggih an ilmin. Kula terakhir kula cerita tentang qiraah sab'ah. An ilmin ngeten. Imam Asim nu nate diprotes Imam Hafiz. Jadi protes tenan, dia rati mangkel Imam Hafiz, mergi bakdo teng pondok, cocokan mbek Imam Syu'bah. Sing sitok tetep maca walam yang ahad, sing sitok tetep maca walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi singkat cerita caloro iku ya rodok mangkel. Iya kok, cara Jawa kok ya rodok dibodoni, aku ngaji ku bantah-bantahan. Akhirnya dua orang ini matur. Cara Jawane Pak Yai, jenengan macakno kula kufuwan kok macakno kula kufani sing bener ndi to. Masyhur jawaban Imam Asim, aqra'tu ka alama aqra'ani Zirrun bin Hubash.
ala ma aqra'ahu Abdullah bin Mas'ud. Terus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman niku As-Sulami al kama aqra'ahu Sayyiduna Utsman bin Affan an Rasulillah sallallahu. Nah gara-gara niku terus ada analisis termasuk yang ditulis Imam Dhani sekarang kitab Al-Muqni. Kitab Al-Muqni niku kitab induane Satibi. Terus riyen Imam Satibi ini ngarang Nazm Satibiyah berdasar kitab Taisir, berdasar kitab Muqni. Makanya tenggene Nazm Satibiyah wonten kalimat wa fi yusrihat taisiru rum tukhtisarahun. Akhirnya ditemukan lafat kuf'an atau kufu'an niku hamzah. Mergo sing maknane padha iku mahmuslam. Kafa ayak fa'u kuf'an wa kafaatan. Dan Allah tidak ada yang menyerupai, menyamai. Niku rak mahmuslam. Mulane teng bab nikah, wong wedok nikah kudu untuk wong lanang sing kuf'an, sing kafaah. Pun. Tapi tiyang Quraisy, lughatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku mboten suka hamzah. Saking rasane hamzah Nabi nate kaget niki teng riwayat wonten tiyang Bani Tamim sowan Kanjeng Nabi. Niku oleh matur ngene, ya Nabi Allah. Pakai hamzah, ya Nabi Allah. Di cara kula nggih bener Bani Tamim. Piye-piye sing darani Nabi ku man naba'anillah. Wong sing nyritakno hukume Allah. Naba'an halalillah wa harami wa an ahkami. Buktine fi'ile nggih ngangge hamzah. Misale nabi ibadi, nabi nyritakno sira ya Muhammad. Ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Tapi tiang Quraisy mboten suka hamzah. Ditakhfif. Makanya Nabi terus senyum, ana Quraisyun kul ya Nabi ya Allah, aku iku wong Quraisy dong, dadi ora biasa hamzah, aku biasanya ya Nabi ya Allah, ora ya Nabi. Tapi barokah qiraatu Nafi' wan nabiin ya ayyuhan nabiu, kita akhirnya tahu bahwa kata nabiyun itu bukan mahmus ya, bukan nakis ya. Saya ulang lagi, nabiyun itu bukan nakis ya tapi mahmus lam yang ditakhfif menjadi ya dalam lugat apa Quraisy. Jadi tetap ya Nabi Allah, maknanya tetap ya Nabi Allah, wong sing diceritani Allah. Terus halal seperti itu niku terus barokah sapa ilmu itu enggak hilang. Ya, sapa enggak hilang ya barokah Mbak Arwani terus dibukukan terus dugi jenengan sedanten. Lanis fajazawu anna napa jazawu anna imatan lana naqalul Qur'ana asban napa wasal salam. Muga Allah males semua imam dawe Imam Satibi jazawu napa anna imatan lana naqalul Qur'ana asban wasal sal. Asban maknanya enak. Enak itu karena setelah dianalisis lafat-lafat itu normal secara iklal. Kalau beri contoh malih. Allahu yastahzi'u bihim. Terus mesti qiraah asroh kalian kita beda nih yastahzi'u diwaca hamzah, sing sitok diwaca ya yastahzi. Nanti ya sama terus itu qad aflahal mu'minun. Sing sitok maca mu'minun. Mulane sorof Indonesia niku nggih rodok sorof kulon bolak-balik matur. Sorof Indonesia iku sorof sepihak, mumpun nganggo partai lah. Kenapa nganggo partai? Sampean misalnya belajar sorof kados kula. Amanah yurmin. Amanah diiklal. Kulibatit apa kulibat alhamzatus saniyatu alifan liwukuiha ba'da alifin. Amana asluhu amana fasara napa? Amana. Imanan asluhu imanan. Kulibat alhamzatus saniyah ya an liwukuiha ba'da kasratin fasara imanan. Tapi yukminu mboten diiklal. Cara kula dadi yukminu kan protes. Piye aku ora dobati dhewe. Kok gak ngene? Ubdilatil hamzah wawan liwukuiha ba'da dham matin. Mestinya ya tasrifane yo amanah yuminu imanan, tapi tasrif Indonesia mboten. Amanah diiklal, yuminu mboten. Imanan diiklal malih. Nah sehingga misalnya teng qiraah apa yo sing sebagian qiraah asra nggih munine ora yuminu tapi napa? Yumin. Dan itu normal, saya ulang lagi itu normal. Gitu tadi ada kaidah umum dalam ilmu qiraah. Wa Quraisyun lam yuhammis wa banu tamimin yuhammis. Orang Quraisy itu enggak suka nopo hamzah, orang Bani Tamim suka hamzah.
Sampeyan ora usah takok. Kok iso Gus? Wong sampeyan ra wong Arab kok takok. Kula nek nyontokno nggih gampangane kados tiyang Kebumen. Wong Kebumen nak muni bapake. Wong Kudus muni bapake. Bener budi. Itu luhut mboten saged dipeksa. Kula tiyang Kudus misalnya kon muni bapake ngono ya isin. Tapi wong Kebumen muni bapake ora iso bapake. Boke. Tapi cara kula nak cara elal ya bener wong Kebumen. Mergo bapak asluhu nganggo ka. Kok iso dadi bapake ku kane dibawa dua ning ndian gitu. Ya alasannya mau takfif tadi ben gampang. Alasannya takfif kan? Sing bener napa? Ya bapake kan ada kata ka kan. Ning makanya bahagialah orang Kebumen, di bab ini bener orang Kebumen. Tapi ning ibu bener wong Kudus. Ibu Karena ibu pakai apa? Yang Kebumen tetap balik loh, ibu ke, padahal nggak ada K. Jadi kemana kita ini satu-satu, bapak ke bener Kebumen, ibu ke bener kita. Ya saya bukan nganggep Quran mirip itu, artinya ya kira-kira seperti itu lalu itu, kira-kira seperti itu. Mulanya dawuh Kanjeng Nabi, inna umati la tutiku dzalik. Nak kan maos Quran pakai satu lughat, itu umat saya tidak mampu. Akhirnya terus unjilal Quran ala sab'ati napa? Ya kira-kira ngoten ngapunten ingkang kathah niki kula namung ngaos kalian santri-santri kalian nyuwun barokahipun para guru sedanten guru-guru kawula Kiai Haji Uli Nuha Kiai Haji Alba wonten Pak Arif bin sedanten mugi barokah supaya kula suwun ampun berhenti belajar. Kula asyhadu betul Mbah Arwani ki alim alama, Mbah Dullah ki alim alama, kula gadah bapak ki alim, kula riyen ngaji teng guru-guru kabeh nggih do alim saged ngaos kula suwun nggih. Kalau nyekseni sangat guru jenengan Baulin Mbak Albab itu yang alim sedanten kalau suwun ampun berhenti belajar pun sampai kita ngapal Quran nanya tapi madhabe boten ahli sunnah napa wal jamaah karena kita tidak napa belajar. Juga menyangkut sholawat, orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang mensoleh ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang hadatin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang-ulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Walhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah
ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu, kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di mubalik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi ta'ala itu tidak terima. Padahal ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobia gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya biasa saja. Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang
Yes. Yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai, bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, dalam hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan Buyan, saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa, ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Itu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat salah. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian, saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini buat saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik, ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh itu. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditetir munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi.
barkohnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim wa yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Jogo yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal, malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh, tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya yang tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu gak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Nah, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak aja. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya ini keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya, rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak nggak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena dicium tangannya doang. Bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati saling. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab.
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fa yatma alladzi fi qalbihi maradun. Misalnya ada babak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadere no bisa bahaya ya. Tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayatma alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak nuntut. Tapi kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah, nggak minta apa-apa kan dia tahu diri, nggak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja Pak, dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah, semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sowan. Loh, ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkat tuh jadi guru tetap atau apa kan ribet. Kalau enggak cocok kan enggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab. Itu dulu saya juga gak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang gak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut, miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top, atau rektor, atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Nyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang.
itu. Lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah kalau ingin teruskan. Kata itu. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar maksudnya. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Kayak engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah, sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini, ajarkan perbandingan apa? Madhab, studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren ya? Keren. Jadi terus kiki sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kayak gitu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab. Kalau saya jadi kayak gitu, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan ya. Kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah Gus aja jadi kayak besar jadi. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, gua aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa nggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, gua aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, misalnya Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak lah. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? Satu bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Setelah duha itu. Saya pernah miskin kan kata apa? Ingka rizki fisama apa? Wa ingkana qalilan ya kalau fisama fa'anzilhu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa ya haroman fatahirhu, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang enggak benar juga fatahirhu kata Mas. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatahiru gitu. Tak tanya, lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya.
Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya